Wansing, aku pasti akan membelikanmu rumah sebesar ini. Aku berjanji hanya mencintaimu seumur hidupku. Aku Qin Shou, tidak akan menikah selain Xia Wansing. Mari kita sambut kedatangan mempelai pria. Fei Fei, hari ini adalah hari pernikahanku dengan Qin Shou. Karena hari ini, Qin Shou sebenarnya akan menikahi aku. Qin Shou, apa yang sebenarnya terjadi? Xia Wansheng, Fei Fei adalah putri keluarga Ji. Kamu hanyalah gadis desa yang tidak tahu apa-apa. Apa yang bisa kamu bandingkan dengannya, Di kartu ini ada 300.000. Ini uang yang kamu berikan untuk Qin Shou melanjutkan S3. Sekarang aku kembalikan 2 kali lipat. Cepat pergi. Qin Shou, untuk membiayaimu melanjutkan S3. Aku berhemat, bekerja 3 pekerjaan sehari. 3 tahun ini, makan, pakaian, dan kebutuhanmu. Semua itu uangku, kamu bilang akan menikahiku. Ini caramu melakukannya. Xia Wansing, semua ini kamu yang mau. Aku tidak memintamu untuk baik padaku, kamu pantas. Seseorang, cepat keluarkan wanita ini. Jangan sampai mengganggu waktu baik pernikahanku dengan Qin Shou. Nona, bulan ini kamu sudah donor darah 3 kali, tidak takut mati. Tolong, ambil darahku saja. Uang sekolah pacarku masih kurang. Aku benar-benar tidak punya cara lain. Pacarmu beruntung memiliki pacar sepertimu. Benar-benar berkah dari kehidupan sebelumnya. Sial, sepatu pun menggangguku. Shang Zong, jadwal hari ini adalah jam 2 siang menghadiri rapat pemegang saham, jam 5 sore. Membahas masalah kerjasama proyek baru. Berhenti. Presiden, depan macet, hei, belum selesai, cepat. Berapa lama lagi rapat pemegang saham dimulai? Kurang dari 20 menit. Perhatikan. Kunci mobil. Mobil ini milikmu, milikmu milikku. Kamu gila ya? Maaf, Nona. Presiden kami akan terlambat rapat. Bisakah kamu mengantarnya ke grup Shang? Ah, ini mudah. Ayo naik. Oh, Mundur sedikit. Pegang baik-baik, kita pergi. Ini pengantin baru siapa yang kabur? tabrak dia. Shang bilang, kamu cepatlah menyetir. Baik. Aku bilang coba-coba, kamu beneran nabrak. Butuh bantuan? Kamu yang nabrak aku, kamu yang harus bantu. Hari ini benar-benar hari sialku, pertama ditolak sama mantan. Terus tiba-tiba ditabrak orang, kayaknya. Katanya hari baik dia nggak kenal aku. Aku nggak salah lihat kan? Shang, bawa perempuan. Ke rumah sakit. Ya, Dokter bilang kakimu bisa sembuh dalam 2 minggu. Kamu bisa tenang. Oh, baguslah. Maaf soal kemarin, sebagai gantinya. Aku bisa penuhi permintaanmu apa saja. Beneran nggak apa-apa, hidupku biasa aja. Menikahlah denganku. Apa katamu? Nona Xia. Kayaknya maksudku nggak susah dimengerti, sebagai gantinya. Aku nikahi kamu. Gimana kamu tahu aku Margasia? Bukan. Yang penting, kenapa aku harus nikah sama kamu? Karena, aku bisa bikin kamu bebas di Beijing. Gak ada lagi yang bisa bikin kamu sedih. Kakimu gak enak? Aku gendong kamu masuk. Nggak usah. Kenapa belum datang juga? Surat nikahnya sudah selesai. Cepat banget.
kenapa kayak bola arang? Ini kartu gajiku, kamu simpan baik-baik. Dan, aku punya apartemen di pusat kota. Hari ini aku suruh orang pindahkan barang ke sana. Baik, Masih ada pertanyaan? ada satu. Kamu ini siapa sih? Jangan. Hati-hati. Siapapun aku akan selalu jadi suamimu. Surat nikahnya aku simpan dulu. Kalau hilang, susah urus suratnya. Ayo, pulang. Tidak perlu. Aku bisa jalan sendiri. Presdir, semuanya sudah diselidiki. Mantan pacar Nyonya selingkuh dengan sahabatnya dan meninggalkannya di hari pernikahan. Seminggu lagi, buka pameran perhiasan atas namaku. Panggil 2 sampah itu untuk hadir. Presdir, Anda berniat membela Nyonya? Orangku, tidak boleh ada yang mengganggu. Selamat keluar dari rumah sakit. Terima kasih. Ini adalah Rumah kita. Kebetulan malam ini ada pesta, aku butuh pendamping wanita. Kamu temani aku. pendamping wanita. Bagaimana? Ganti yang berikutnya. Bagaimana nyanyi ini? Terlalu terbuka. Yang ini? Terlalu terbuka. Tunggu sebentar. Pakai yang ini saja. Asisten Liu, menurutmu dia puas atau tidak puas? Berbalik. Jangan bergerak. Cantik sekali. Pasti mahal, ya? Aku bilang dulu, kalau hilang, aku tidak punya uang untuk mengganti. Kalau begitu, bayar dengan dirimu sendiri. Kenapa? Kamu gugup, ya? Tidak kok. Lalu kenapa aku mendengar detak jantungmu? Jantungku tidak teratur. Presdir Shang, lama tidak bertemu. Halo, Kalian ngobrol dulu, aku mau jalan-jalan sendiri. baik. ITU Xiawan Sing. Baru putus, sudah cari sugar daddy baru. Berapa lama aku harus menabung untuk bisa beli ini? Jangan bermimpi, orang miskin sepertimu. Seumur hidup juga tidak akan bisa beli. Xiawan Sing, baru berapa lama pisah? Sudah jatuh sampai jual tubuh untuk naik jabatan. Kamu tuli. Maaf ya, Aku tidak pernah berdebat dengan binatang. Camel. Xiawan Sheng, pria tadi pasti adalah sugar daddy yang kamu cari untuk masuk ke kalangan atas. Orang miskin memang hina, demi uang. Malu-maluin. Masih lebih baik daripada kamu yang mencampuri hubungan orang lain. Dan tahu-tahu jadi pelakor, hina. Kamu berani menghina aku. Coba sentuh dia. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa, aku hebat kok. Kamu pasti sugar daddy-nya Xiawan Sing ya? Kenapa aku tidak pernah melihatmu sebelumnya? Cuma orang kaya baru. Nah, aku peringatkan kamu. Kami adalah tamu kehormatan yang diundang oleh CEO Grup Shang, orang terkaya di negeri ini. Ini urusan pribadi kami dengannya. Kamu lebih baik menjauh. Kalau tidak, kamu akan kami habisi juga. Aku ingin lihat bagaimana kamu akan menghabisiku. Tangkap mereka. Lepaskan aku, kamu berani menyentuhku. Kamu sedang melawan Xiao Shang. Aku ingin lihat bagaimana kamu akan bertahan di Beijing. Aku peringatkan kamu. Ayahku adalah CEO Grup Li Wenzong. Kalau kamu berani menyentuhku, aku akan membuatmu tidak bisa bertahan di Beijing. Apakah mereka akan membahayakanmu jika kamu melakukan ini? Kamu khawatir padaku. Sudah kubilang, aku akan membuatmu bebas berkeliaran di Beijing. Tidak ada yang berani menyakitimu. Aksi. Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan aku. Sudah, jangan berkelahi lagi. Orang kaya baru, kamu sudah tamat. Kami adalah tamu kehormatan yang diundang oleh CEO Shang. Dia tidak akan membiarkanmu begitu saja. Grup Li akan bekerja sama dengan semua perusahaan untuk membekotmu. Kamu tunggu saja kebangkrutanmu. Dalam 1 jam, aku akan membuat grup Li bangkrut. Hanya dengan kamu. Kamu pantas. Kamu pantas membuat grup Li bangkrut. Mimpi di siang bolong. Kamu tunggu saja. Akara ini diadakan langsung oleh CEO Shang. Kamu membuat keributan di acara ini. CEO Shang tidak akan membiarkanmu begitu saja. Halo asisten Li, ada orang yang tidak tahu diri. Membuat keributan di acara ini, cepat datang dan atasi.
Siapa yang berani membuat keributan di acara Xiao Shang? Tidak ingin hidup lagi, asisten Li, ini, orang kaya baru ini. Cepat atasi dia, kurang ajar. Berani kamu tidak hormat pada Xiao Shang. Apa? Ini adalah CEO Grup Shang, bos kami. Orang terkaya di Beijing, Shang Yancheng. Apa? Kamu ternyata orang terkaya? Sudah kukatakan, siapapun aku, tetaplah suamimu. Tidak mungkin, si orang baru kaya ini, mana mungkin orang terkaya di Beijing. Pasti kamu menyuap asisten Li untuk bohong bersama. Asisten Li, berani kamu sembunyi-sembunyi melakukan ini. Tidak takut Xiao Shang marah? Diam. Dialah. Kenapa tidak biarkan dia lanjut bicara? Apa karena kebenaran sudah terbongkar, jadi takut? Sekarang takut sudah terlambat. Ayahku sebentar lagi datang, dia pernah ketemu Xiao Shang. Pasti akan membongkar kalian para penipu. Bersiaplah untuk menghadapi akibatnya. Begini, kalau kalian berdua berlutut minta maaf sekarang. Nanti asisten Li, mungkin bisa bicara baik-baik, di depan Xiao Shang untuk kalian. Sabar sudah habis, tidak perlu sabar lagi. Xiao Wansheng, kamu pukul aku demi si orang baru kaya ini? Kamu memang perlu dipukul. Dia orang baru kaya kenapa? Walaupun orang baru kaya, itu hasil usahanya sendiri. Lalu kamu? Dari dulu sampah saja. Waktu sekolah dulu. Hidupmu bergantung pada kerjaku dan donor darahku. Lalu kemudian mendekati si cantik kaya ini. Coba lihat dirimu dari ujung kepala ke ujung kaki. Mana ada yang lebih baik dari suamiku? Xiao Wanxing, kamu begitu membelanya ya? Jangan-jangan belum putus denganku. Sudah berhubungan dengannya? Kamu benar-benar tidak setia. Tidak kusangka di hatimu aku orang seperti itu. Dia tidak layak bikin kamu marah. Kalian pasangan mesum. Hari ini kalian tamat. Aku tidak akan membiarkanmu pergi ketika ayahku datang. Asisten Li datang. Siapa yang tidak tahu diri? Berani berpura-pura dari Xiao Shang di sini? Ayah, semua gara-gara dia. Lihat, aku lihat siapa yang berani sekali. CEO Shang. Ayah ngapain? Dia penipu. Cepat bangun. Anak durhaka. Ini Xiao Shang. Cepat berlutut minta maaf pada Xiao Shang. Xiao Shang, ini semua salah didikanku pada anak. Sampai berani mengganggumu, maafkanlah kami. Kasih kami ayah anak satu kesempatan lagi. Itu selalu salahku. Semuanya Qin Shou, dialah yang menghasutku. Bukan aku, ini Li Feifei. Wansheng, aku tahu aku salah. Diam. Nama istri direktur, pantaskah kau sebut? Mulai hari ini, aku tidak ada hubungan lagi denganmu. Kau hidup atau mati, itu bukan urusanku lagi. Jika kau ingin aku memaafkan kalian, itu bisa saja. Shang selalu tangan mahal asalkan Anda bisa tinggi. Apapun yang Anda minta, aku akan lakukan. Minta maaf. APA. Minta maaf pada istriku. Kau dengar tayak? Belum cepat minta maaf pada Nyonya Shuang. Wanxing. Istri Shang, ini salahku, aku tidak seharusnya selingkuh. Aku tidak seharusnya mengkhianatimu, apalagi mempermalukanmu di pernikahan. Maafkan aku salah, aku tahu aku salah. Istri, maafkan aku, ini semua salahku. Aku tahu aku menjadi pihak ketiga. Aku tidak seharusnya mencampuri hubunganmu dengan Qin Shou. Aku akan segera putus dengannya. Berhenti, berhenti, berhenti. Kalian berdua jangan sampai berpisah. Aku berdoa agar kalian berdua, si pria brengsek dan si wanita murahan, selamanya bersatu, terkunci selamanya. Sayang, ayo kita pergi. Kau baru saja memanggilku apa? Aku hanya asal bicara tadi. Kau mau apa? Aku ingin. Aku belum siap. Lihat sana, ada apa? Apa? Tidak ada apa-apa. Kau menciumku? Aku mencium istriku. Ada masalah apa? Xiao Wanxing, sadarlah. Hanya dicium oleh pria, apa yang istimewa? Tidak ada yang besar. Tenang. Tanpa pria di hati, pedang akan dengan sendirinya sakti. Shang Yancheng, kenapa kau di sini? Istri Shang yang cantik. Kau lupa ini kamar tidurku? Aku akan kembali ke kamarku sekarang. Kau tidak nyaman satu kamar denganku? Bukan itu masalahnya, aku hanya takut tergoda oleh pesona pria. Aku mudah kehilangan kendali. Tidak bisa menahan diri. Kamu mau apa? Aku lebih baik kembali tidur di sebelah. Maaf, maaf. Ah, Sudah puas? Shang Yancheng, kenapa kamu tidak pakai celana?
Untungnya Xiang Yancheng belum bangun. Kalau tidak, pasti sangat canggung. Halo, Ibu. Wan, kamu dan Qin Shou sudah berpacaran selama bertahun-tahun. Kapan dia akan melamarmu? Ibu, bukankah kamu tidak mendesak aku untuk menikah? Kenapa hari ini tiba-tiba membicarakannya? Ini karena nenekmu akan merayakan ulang tahun ke-80. Sepupumu, Xiao Wanqi, membawa pulang pacar yang kaya. Katanya dia adalah manajer umum dari suatu grup. Wah, bibimu. Dari pagi sampai malam memamerkan di depan kami. Kalau tidak tahu, mungkin mengira dia yang akan menikah. Ibu, aku bilang kamu memang paling lucu di keluarga kita. Anak nakal, kamu masih bisa tertawa. Kapan dia akan melamarmu? Ibu, aku dan Qin Shou sudah putus. APA? Putus? Aduh. Hilo nok kenapa kamu putus? Cepat beritahu ayah. Apakah anak nakal itu menyakitimu lagi? Ayah akan menghajarnya. Ayah akan membereskan dia. Ayah, ini agak rumit. Tunggu aku pulang. Nanti aku ceritakan. Tunggu ya. Halo, ayah mertua. Saya adalah suami Wansing. Xiang Yancheng. Maaf karena tidak meminta izin dari kalian berdua. Dan langsung menikah dengan Wansing. Hari ini saya akan pulang, mengunjungi Anda dan ibu mertua, dan secara langsung meminta maaf kepada kalian berdua. Xiang Yancheng. Kenapa kamu menguping percakapanku dengan orang tuaku? Xia Wansing. Saya adalah suamimu. Apakah kamu tidak ingin aku bertemu dengan orang tuamu seumur hidup? Atau kamu masih belum bisa melupakan Qin Shou? Aku tidak bermaksud begitu. Kalau tidak bermaksud begitu, baiklah. Aku akan meminta asisten Liu mempersiapkan hadiah. Nanti malam, aku akan membawamu pulang. Xiang Yancheng, orang tua saya adalah petani biasa. Saya juga hanya orang biasa. Sampai sekarang saya masih tidak mengerti kenapa kamu menikah dengan saya. Kalau dipikir-pikir, selalu seperti, Sekarang bagaimana? Nyatakan, iya, siapapun kamu. Siapapun orang tua kamu. Kamu selamanya adalah istri saya, Xiang Yancheng. Orang tua kamu adalah orang tua saya. Baiklah, lain kali jangan bikin saya marah lagi. iya. Saya punya satu permintaan kecil. Katakan, Yaitu ketika kita pulang. Bisakah kita sedikit lebih rendah hati? Jangan ungkap identitas aslimu. Saya tidak bermaksud merendahkanmu, hanya saja orang tua saya adalah orang biasa, keluarga kami punya banyak kerabat yang suka menjilat dan tergila-gila pada uang. Saya takut kalau mereka tahu identitas aslimu. Mereka akan selalu merepotkanmu, lalu membuatmu rugi. baru menikah 2 hari, sudah tahu melindungi saya ya? Ah, jahat, jadi kamu setuju atau tidak? Permintaanmu. Selama bukan perceraian. Saya setuju apapun. Bu, tadi saya dengar menantu bilang namanya apa ya? Xiang Yancheng. Saya merasa nama ini sangat familiar. Kamu ini petani tua. Tahu apa sih? Pergi, belikan saya sayuran lagi, hari ini. Anak perempuan akan pulang bersama menantu. Saya akan masak makanan enak untuk mereka. Saya pasti tidak salah ingat. Nama Xiang Yancheng ini, saya pasti pernah dengar di suatu tempat. Kamu ngomong apa sih? Ayah, ibu, saya sudah pulang. Ini siapa? Dia adalah Xiang Yancheng. Kamu datang dengan tangan kosong ya? Tante, saya akan ambil. Tidak perlu, tidak perlu. Ah, kenapa kamu bicara seperti itu? Sayang, ayo. Mari makan. Anak bandel. Hal besar seperti menikah, tidak memberitahu saya. Kamu mau bikin saya mati marah ya? Ya, kamu ini, ide kamu terlalu nekat. Ayah mertua, ibu mertua. Saya kurang mempertimbangkan. Saya takut Wansing direbut orang, jadi saya buru-buru mengurus surat nikah dengannya, tidak mempertimbangkan perasaan Anda. Tidak apa-apa. Duduk dulu, duduk dan bicara. Duduk dulu, duduk. Di depan ayah dan ibu. Kamu ngomong apa sih? Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Ini pasti menantu ya, tampan sekali. Ibu, Makan, makan, makan. Baik, ayo. Makanannya hampir dingin. Makan selagi hangat. Makan lauknya dulu. Makan nasi dulu. aduh, ayah, ibu. Kalian berdua lupa ya, saya ini anak kalian. Wah, kamu ini, menantu pertama kali datang ke rumah kita. Saya dan ayahmu tentu harus menyambutnya dengan baik. Menantu, kamu pernah muncul di TV ya? Kenapa kamu terlihat begitu familiar? Tidak, sama sekali tidak, ayah, itu.
Dia hanya pegawai kecil di perusahaan, mana mungkin muncul di TV. Pegawai Kessel ya. Gaji tahunan berapa? Ayah mertua, gaji saya dihitung per menit, kira-kira setiap menit. Bukan, ayah, maksudnya adalah dia juga biasa kerja part-time. Lalu ditambah dengan pekerjaan resminya di perusahaan, setahun sekitar 220.000. Oh, 20.000 untuk keluarga biasa seperti kita. ITU bukan jumlah Kessel. Menantu, saya dan ibu mertuamu sudah membuat Wan menderita banyak. Kami, berapapun yang bisa kamu berikan padanya, kekayaan besar. Kami hanya berharap kamu bisa benar-benar baik padanya. Bahkan suatu hari nanti, jika kamu sudah bosan padanya, jangan sampai memukulnya. Saya dan ibunya akan menjemput Wan pulang. Ayah mertua, ibu mertua, saya berjanji pada kalian. Seumur hidup akan menghargai dan menyayangi Wan. Tidak akan membiarkannya menderita sedikit pun. Baik. Dengan kata-katamu itu, saya dan ayahnya merasa tenang. Aduh, kalian, makan saja, kalian bikin suasana jadi sedih. Ayah, ibu, di kartu ini ada 1 miliar. Ini adalah mahar saya untuk Wan Xing. Silakan Anda berdua menerimanya. Berapa? 1 miliar. Ayah, maksudnya adalah, di kartu ini ada 100.000. 100.000. Pak Tua. Katakanlah, menantu kita semuanya baik, hanya ada satu hal. Suka membual. Ah, anak muda memang penuh semangat, itu wajar. Legitlah. Ini pertama kalinya dia datang ke rumah kita, pasti tidak ingin kita meremehkannya. Lihat berita ini. Apakah ini menantu kita? Namanya juga persis sama. Jangan bilang begitu, kamu bilang, masalah sebesar ini. Kenapa Wan tidak memberitahu kita? 2 nyali. Ketemu kepala desa saja takut, kalau tahu menantu itu orang terkaya di ibu kota, aku yakin kamu tidak akan berani bersuara. Kamu benar. Tidak, aku harus menemui Wan untuk memastikannya. Kamu lupa, kamu sudah membuat menantu mabuk. Wan sedang merawatnya. Aku sangat senang. Ayahku sudah membuatmu mabuk seperti ini, apa yang kamu senangi? Aku sangat senang. Orang tuamu sudah menerimaku. Bodoh. Katakan yang sebenarnya, menantu, siapa sebenarnya dia? Apakah dia benar-benar orang terkaya di ibu kota? Ayah, ibu, kalian salah, dia hanya karyawan kecil biasa. Jangan bohong, di berita itu tertulis jelas. Orang terkaya di ibu kota, namanya juga Shang Yancheng. Banyak orang yang memiliki nama yang sama. Kalian pasti salah orang. Meskipun nama dan nama keluarga sama, wajah tidak akan berbohong. Profil dalam foto itu mirip sekali dengan menantu kita. Sangat mirip. Ibu, ayah, jangan terlalu banyak berpikir. Kalau aku benar-benar menikah dengan orang terkaya, pasti aku sudah membawanya pulang ke desa, biar kalian bisa pamer. Dan mempermalukan tante. Ah, itu juga benar, dengan status keluarga kita. Tidak pantas dengan orang terkaya di ibu kota. Wan Xing, besok adalah ulang tahun ke-80 nenek, apakah kalian sudah mempersiapkan hadiah? Tenang saja, ayah. Yang Cheng sudah mempersiapkannya. Melihat cara menantu kita berurusan dengan orang, aku tenang. Dia pasti bisa merawatmu dengan baik menggantikan kita. Ayah, ibu, tenang saja. Yang Cheng benar-benar baik padaku. Hei, ini kan pacarnya Wan Qi? Katanya dia pemimpin di perusahaan besar, sangat hebat, ya? Wan Qi memang beruntung, benar-benar bintang desa kita. Bintang emas yang terbang dari desa kita. Calon menantu saya ini bukan orang biasa. Dia punya 2 rumah dan 2 mobil di ibu kota. Nanti saya akan tinggal di ibu kota bersama putri saya. Kita juga bisa menikmati kehidupan orang kota. Putrimu ini benar-benar hebat. Sisa hidupmu akan penuh kebahagiaan, benar. Oh, Wan Xing datang. Dengar pacarmu sudah kembali, cepat bawa dia untuk diperkenalkan. Ini dia si mata duitan, Bibi, nanti kamu diam saja. Saya yang akan menghadapinya. Baik.
Bibi, ini suami saya. Xiang Yancheng. Wah, pemuda ini sangat tampan, benar-benar berbakat. Penampilannya jauh lebih baik daripada pacar Wan Qi. Tampan itu tidak ada gunanya, tidak bisa dimakan. Apa? Kamu Shang Yancheng? Kenapa? Kamu kenal suami saya? Tidak mungkin. Shang Yancheng adalah orang terkaya di bisnis. Apa? Orang terkaya? Dia? Sayang, apakah kamu salah orang? Saya pasti salah ingat. Orang seperti Pak Shang. Bagaimana mungkin datang ke tempat seperti ini? Orang seperti dia, pekerja rendahan. Bisa disamakan dengan Pak Shang? Bukankah kamu juga pekerja rendahan? Kenapa meremehkan orang lain? Xiao Wanxing, suami saya adalah manajer departemen di grup Shang. Gaji tahunan jutaan, nama dan keuntungan, bukan orang biasa. Bukan pekerja rendahan, Wanxing. Coba katakan, di mana suamimu bekerja? Berapa gaji tahunannya? Lihat penampilannya yang miskin, mungkin dia pekerja jalanan. Kebetulan, saya juga bekerja di grup Shang, gaji tahunan 20. Sedikit sekali. Wah, di ibu kota yang mahal. Mungkin tidak bisa beli rumah. Wansheng, kamu tidak akan tinggal dengan si miskin ini. Sewa rumah seumur hidup? Tidak punya rumah, tidak bisa. Kiki kita memang ditakdirkan untuk bahagia. Bisa menikah dengan suami yang baik. Kamu di departemen mana? Mau tidak? Saya akan bicara dengan bos departemenmu dengan satu kata. Bisa membuatmu naik jabatan, naik gaji. Sayang, kamu sangat baik, Wanxing. Kamu dan suamimu cepat-cepat berterima kasih pada Zhuangda. Kalau tidak, dengan kemampuannya yang sedikit ini, seumur hidup, tidak akan naik pangkat. Aduh, tidak perlu. Aku malah berterima kasih padamu. Aku percaya pada suamiku. Kamu ini anak, kenapa tidak tahu terima kasih? Kamu menikah dengan si miskin ini, apa gunanya, menurutku? Lebih baik cepat-cepat cerai saja, biar Zhuangda membantu kamu mencari yang lebih baik, kakak ipar. Jangan bicara seperti itu, keluarga kami tidak punya tradisi merendahkan yang miskin, asalkan menantu laki-laki baik pada anak perempuan kami. Sudah cukup. Lagi pula, di ibu kota, ada berapa orang yang bisa membeli rumah? Aku ini kakak iparmu. Kenapa kamu bicara seperti itu padaku? Kamu juga tahu. Kamu kakak iparku, kenapa kamu ikut camper? Urusan anak perempuan kami? Ibu, pesta ulang tahun nenek akan segera dimulai, masuk dan tunggu. Sudah, Ibu, jangan marah, kakak ipar. Dia memang seperti itu, jangan dipikirkan. Anjing menggigit ludongin, tidak tahu terima kasih. Aku akan menunggu hari. Kamu memohon padaku. Wanxing, hari ini ulang tahun 80 nenek. Kamu sudah siapkan hadiah apa? Nanti setelah aku memberikan hadiah pada nenek, kakak sepupu. Kamu pasti akan tahu. Menyembunyikan seperti ini, jangan-jangan sesuatu yang tidak pantas. Barang murahan, ya? Wah, Wanxing, ini ulang tahun 80 nenek, kalian berdua. Harusnya membawa sesuatu yang layak, jangan sampai membawa sesuatu yang tidak bermutu, sampah, menjadi bahan tertawaan seluruh desa, kakak ipar. Hari ini kamu kebanyakan makan garam ya? Suka ikut campur urusan keluarga kami, bagaimana kalau? Mahar Wanxing kamu tambahkan, mimpi. Kamu bilang barang murahan, bilang tidak bermutu. Aku ingin tahu, menantu laki-laki masa depanmu. Membawa apa barang mewah? Menantu, cepat keluarkan hadiah yang sudah disiapkan. Biar orang-orang kampung ini lihat. Ini hadiah ulang tahunku, ginseng 100 tahun, bernilai 1 juta. Ya Tuhan, 1 juta untuk 1 ginseng, tidak terbayangkan. Menantu Wan Qi, memang hebat, langsung. 1 juta. Sungguh sangat membanggakan. Adik ipar, dengan penghasilan menantu laki-lakimu, mungkin 10 tahun. Tidak akan bisa membeli ginseng ini, sebesar apa kemampuanmu. Gunakan sebesar itu, kami tidak akan melakukan hal yang membuat malu. Wah, memang Kiki kami pandai mencari pacar. Benar-benar membuatku bangga, Wanxing. Hadiah ulang tahun kami sudah kamu lihat. Apa yang kalian siapkan, seharusnya ditunjukkan. Biarkan semua orang melihatnya. Hadiah kami akan segera tiba. Patek Philip bernilai jutaan, aku tidak salah lihat kan? Siapa sebenarnya pria ini? Jangan-jangan hadiah ulang tahun yang kalian siapkan kalah dengan kami, jadi tidak berani menunjukkannya. Wanxing, dia bahkan tidak bisa membawa hadiah yang layak. Dengarkan saja kata ibuku. Bercerai dengannya, Jah. Kebetulan aku kenal seorang bos yang ingin menikah lagi. Anaknya sudah berusia 18 tahun, usianya memang lebih tua. Tapi tidak masalah, kamu tidak perlu melahirkan anak. Jadi ibu tanpa rasa sakit, betapa baiknya, Wanxing. Kamu memang beruntung. Anak kurang ajar. Kekayaan yang melimpah ini, kenapa kamu tidak mau? Saya, dia memukulku. Cantik, kamu berani memukul pacarku? Kamu dipecat, aku akan memblokirmu di seluruh industri. Takut kan?
Jika kamu sekarang berlutut dan minta maaf padaku, aku mungkin baik hati. Dan membiarkanmu pergi. Wansing, cepat suruh pacarmu berlutut dan minta maaf pada suamiku, kalau tidak, dia akan diblokir, dan kamu akan hidup susah. Menantu. Hari ini kamu memang agak gegabah, lihat ini. Bagaimana seharusnya? Tidak apa-apa. Kamu tahu apa? Ini menantu yang melindungi putri kita, menantu. Jangan pernah berlutut pada orang seperti ini, paling tidak. Kalian bisa kembali, ibu akan merawat kalian. Terima kasih, Ibu, tapi tidak perlu khawatir. Dia belum punya hak untuk memblokirku. Kamu tidak akan menyesal sampai melihat peti mati. Sekarang aku akan segera menelepon ke kantor pusat SDM, aku akan memecatmu. Siapa yang berani membuat keributan di ulang tahun ke-80-ku? Ibu, nenek. Ibu, kenapa tidak menunggu aku menjemputmu? Aku dengar, Wanki dan pacar Wansing sudah datang, jadi aku ingin cepat datang melihat. Nenek, kenapa harus memilih tempat ini? Mahal sekali. Semua diatur oleh Zhuangda, ibu. Wanki sangat hebat, pacarnya itu. Sangat istimewa, cucu menantu. Nenek, ini pacarku, Zhuangda. Dia manajer departemen di perusahaan orang terkaya di ibu kota. Nenek. Iya, Bu, Zhuangda penghasilannya hutang setahun. Di ibu kota punya rumah dan mobil, nanti Anda dan Wanki bisa menikmati hidup. Cucu menantu yang baik ini, nanti pas acara makan. Duduk di samping nenek, ya. Nenek, ini hadiah ulang tahun untuk Anda. Ginseng berusia 100 tahun. Semoga Anda berumur panjang dan sejahtera, Bu. Ginseng ini mahal, harganya 1 juta. Tak menyangka di usia tua, masih bisa pakai barang bagus seperti ini, Bu. Wansing dan suaminya juga sudah siapkan hadiah ulang tahun. Bagaimana kalau Anda suruh mereka tunjukkan, kami sama-sama cucu perempuan. Kalau begitu, hadiah apa yang kalian siapkan? Nenek, ini suami saya. Xiang Yancheng. Anak muda, tampan sekali, kamu siapkan. Hadiah ulang tahun apa untuk nenek? Nenek, hadiah kami sebentar lagi sampai. Apa, Bu? Suami Wansing. Hanya karyawan kecil di perusahaan, gajinya tidak sampai 1/10 dari Zhuangda, saya suruh mereka cerai. Biar Zhuangda bisa kenalkan bos besar. Suaminya malah memukul Zhuangda. Ada hal seperti ini, Wansing. Segera cerai dengannya. Nenek, Keluarga Xiao kami, tidak akan menerima orang seperti ini. Di dunia ini, tidak ada yang bisa memisahkan saya dan Wansing. Kamu siapa? Kamu, si miskin. Uang tidak punya, status tidak punya, pantas muncul di acara ulang tahun saya. Cepat pergi. nenek, bagaimanapun saya tidak akan berpisah dengannya. Dasar tidak tahu malu, kamu mau bikin saya mati, ya? Saya nenekmu, kamu harus dengar saya. Cerai, Bu. Anda tahu tidak, mereka. Kenalkan Wansing dengan pria tua 50 tahun, tega ya, suruh dia menikah. Pria tua bagaimana, Wansing menikah dengannya. Langsung jadi nyonya kaya, nanti pakai emas dan perak, makan enak. Bagaimanapun lebih baik dari si tampan ini. Bu, Wansing cucu kandung Anda. Anda ini mendorongnya ke lubang api. Saya juga demi kebaikannya, ini sudah diputuskan. Besok mereka harus cerai. Nenek, sejak kecil saya tahu, Anda pilih kasih pada sepupu. Jadi saya selalu berusaha keras, ingin menyenangkan Anda. Berharap suatu hari Anda juga bisa menyukai saya. Tapi Anda tidak pernah menatap saya dengan wajah yang baik. Kalau begitu, jangan anggap aku cucumu lagi, Ibu. Ayo kita pergi. Berdiri. Tanpa perintahku, siapa yang berani keluar dari rumah ini? Satu langkah, Wanki, bawa Wansing. Masukkan ke gudang kayu. Baik, nenek. Epio, jangan paksa aku. Anak kedua, aku masih kepala keluarga di rumah ini. Pergi kau. Hadiah ulang tahun sudah sampai. Assassin Liu. Mungkinkah dia benar-benar Xiao Shang? Wanci. Orang-orang ini juga diatur oleh kalian berdua? Nenek, Zhuangda tidak berdiskusi denganku. Seharusnya tidak. Kami diperintahkan oleh Xiao Shang untuk memberikan hadiah kepada Nyonya Tua. Untuk ulang tahun ke-80, kami persembahkan hadiah. Sepasang buah persik giok premium bernilai 20 juta. 20 juta? Patang Buddha Maitreya Jayak bernilai 50 juta. 50 juta? Satu set villa mewah di ibu kota bernilai 100 juta. Ini. Si Mua untukku? Ya, semua ini adalah ungkapan hati dari Xiao dan istrinya. Kami berharap Anda panjang umur setinggi langit. Wah, bagus, bagus. Tetap saja nenek Xia kita. Paling terhormat di desa kita. Siapa yang bisa menandinginya? Ini benar-benar. Sangat mewah. Nak, ini benar-benar kerja kerasmu. Tinggal makan bersama kami. Tidak usah repot, ini tugas saya. Xiao, perintah Anda sudah dilaksanakan.
CEO, Jebukan Pegawai Castle yang miskin. Kurang ajar. Ini adalah CEO grup Shang. Tidak mungkin, ini pasti tidak mungkin. Ini pasti palsu, pacarku adalah manajer di grup Shang. Dia yang luar negara pasti tidak mungkin. Kedua orang ini berbohong di depanmu. Pukul mereka keras-keras. CEO Shang, Saya tidak suka minuman dari Anda. Beri saya satu kesempatan. Chuangda. Apakah kamu seorang? Bukankah yang orang miskin? hey, Jebukan orang miskin. Aku sudah cukup menderita karena kamu. Shang Zong, aku tidak pulangnya. Aku akan menceraikannya begitu pulang. Zuangda, aku sudah memberikan segalanya padamu. Bagaimana bisa kamu memperlakukan aku seperti ini? Diam. Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan membuat Shang Zong marah. Shang Zong, beri aku satu kesempatan lagi. Nyonya Shang, bagaimana pendapatmu? Seperti pria busuk ini, hanya tahu menjilat dan menindas yang lemah. Kalau ada masalah, dia hanya akan menyalahkan wanita. Tidak punya tanggung jawab dan keberanian sebagai pria. Menurutku, orang seperti ini tidak pantas untuk tetap berada di grup Shang. Xiao Li, Bawahan sayap. lakukan seperti yang dikatakan Nyonya. Nyonya Shang, jangan pecat aku. Beri aku satu kesempatan lagi. Nyonya Shang, aku mohon. Bawa dia pergi. Beri aku satu kesempatan lagi. Wan, apa yang sebenarnya terjadi? Ayah, ibu, aku sebelumnya takut kalian tidak nyaman. Setelah tahu identitas aslinya, jadi aku tidak memberitahu kalian. Tidak disangka, akhirnya menimbulkan masalah besar. Aku tahu aku salah. Kamu ini anak bandel. Kenapa aku harus khawatir? Aku malah senang. Punya menantu yang hebat, bisa pamer setiap hari. Dan mempermalukan seseorang. Ayah, ibu, aku dan Wan Wan sudah berdiskusi. Kami akan membawa kalian ke Beijing. Mulai sekarang, kalian tinggal menikmati hidup di Beijing. Baiklah. Menantu yang baik, sebelumnya nenek salah paham padamu. Biar nenek lihat baik-baik. Nenek, apakah nenek suka hadiah yang aku berikan? Suka, nenek sudah tua, baru pertama kali menerima. Hadiah yang begitu berharga. Senang nenek suka. Xiao Liu, Bawahan sayap. aduh. APA? Nenek, tenang saja, uang segini masih bisa aku habiskan. Hancurkan. Tidak bisa, ini semua uang, jangan dihancurkan. Hancur. Ya Tuhan. Lihatlah ini. Di hari ulang tahun ke-80 nenek, dia dihina oleh anak muda. Hadiah ulang tahun yang bagus semuanya hancur, sungguh tidak punya hati nurani. CEO macam apa ini, bahkan tidak bisa menghormati orang tua. Tidak berpendidikan. Bibi, kamu benar-benar lupa ya? Baru saja memaksa aku untuk bercerai dan menikah lagi. Sekarang sudah lupa secepat ini. Xiang Yancheng adalah suamiku. Semua yang dia lakukan adalah untuk melindungiku, begitu juga. Aku tidak akan membiarkan siapapun menghinanya di hadapanku. Gadis cantik, kamu berani menasih hadiahku. Jika kamu berani menyentuhnya, aku tidak keberatan membuat pesta ulang tahun hari ini. Menjadi pemakamanmu. Bibi, nenek, kalian baik-baik saja. Kita pergi. Mulai sekarang, ini akan menjadi rumah kita. Ayo pergi. Pergi. Ya Tuhan. Ini tempat tinggal orang kaya. Ini terlalu mewah. Aku tidak pernah menyangka, seorang nenek dari desa, bisa tinggal di rumah sebaik ini. Nyonya, ini barang-barang nenek dan tuan. CEO menyuruhku menyampaikan, sore ini. Dia sedang menangani urusan di kantor, jam 7 malam. Akan menemani Anda dan orang tua makan malam. Terima kasih atas kerja kerasnya. Tidak menyangka menantu laki-laki sibuk sekali, baru kembali ke kota. Tidak istirahat sebentar pun, langsung harus menangani pekerjaan. Ternyata menjadi CEO tidak mudah ya. Wan, kamu harus merawat menantu laki-laki dengan baik ya. Perhatikan kesehatannya. Baik, aku mengerti, Bu. Lihat apa yang disukai menantu laki-laki. Kita. Buatkan dia makanan yang enak. Baik, aku akan menyuruh orang belanja. Baik. Kamu sudah pulang? Hari ini kerja keras ya? Ada apa? Ada sesuatu di wajahku. Nyonya Shang. Aku kerja keras, apakah kamu seharusnya memberikan ciuman? Untuk menghiburku. Menantu laki-laki. Aduh. Mama. Aku nggak lihat apa-apa. Kalian, itu, lanjutkan saja. Ini salahmu. Gimana aku bisa menghadapi orang tuaku nanti? Ayo menantu.
Ani sap yang sengaja mau memasak buat kamu. Terima kasih, Mama. Wan, kamu juga minum semangkuk. Ayo. Terima kasih, Mama. Menantu, kapan kamu dan Wan berencana mempunyai anak? Mama, aku belum berencana punya anak. Kenapa kamu bilang begitu? Kamu masih muda. Kalau punya anak sekarang, pemulihannya juga cepat. Aku dan ayahmu bisa bantu mengasuh anakmu. Iya, kalau nanti 2 tahun lagi, aku dan mamamu sudah tua. Kalau mau bantu kalian, sudah nggak kuat lagi. Mama, aku nggak. Ayah, Mama. Aku dan Wansing akan mempertimbangkan untuk punya anak. Nah, itu baru benar. Xiang Yancheng, tadi. Apa yang kamu bilang ke orang tuaku? Bukan bercanda kan? Nyonya Xiang. Kamu lihat aku seperti bercanda? Mertuaku tinggal di sini, kamu nanti tidur di kamar utama. Iya juga. Orang tuaku sekarang di sini, kalau mereka tahu. Kecurigaan juga nggak baik. Anak baik. Sudah mandi? Kalau gitu tidur saya. Tunggu sebentar, aku tiba-tiba ingat. Rambutku belum dikeringkan. Aku bantu keringkan. Nggak usah, nggak usah, nggak usah. Hal kecil begini nggak perlu repot-repot. Aku sendiri aja. Si penipu kecil. Maaf, Tenang, aku nggak akan menyentuhmu. Selamat malam. Xiang Yancheng sebenarnya suka sama aku nggak sih? Kalau bilang suka, dia kayaknya nggak ada dorongan sama aku. Kalau bilang nggak suka, tapi dia benar-benar baik sama aku. Jangan-jangan Xiang Yancheng nggak bisa? Nggak heran dia tiba-tiba mau nikah kilat sama aku. Mungkin cuma buat nutupi fakta bahwa dia nggak bisa. Nggak bisa tidur. Aku ganggu tidurmu ya? Tidak bisa tidur. Ini yang kamu bilang olahraga. Memangnya kenapa? Aku juga suka lari malam. Ayo berangkat. Apa ini? Ini sama sekali tidak seperti yang aku bayangkan. Tidak bisa. Aku masih harus mencari kesempatan. Membuktikan Xiang Yancheng. Apakah dia benar-benar bisa? Kamu bisa nggak sih? Kamu bisa nggak sih? Kakiku keseleo. Aku akan menggendongmu. Bisa nggak sih, kamu? Naik. Sudah duduk dengan nyaman? Ayo pergi. Wan, kamu sedang melihat apa? Tidak ada apa-apa, Mama. Kalau begitu aku akan ke kulkas untuk melihat bahan-bahan apa yang ada. Malam ini aku akan terus membuat sup untuk menantu laki-laki untuk menguatkan tubuhnya. Sudah, begitu saja. Xiawan Xing, semangat! Gas! Ini pun tidak bisa menarik perhatiannya. Sayang, kenapa kamu tidak memperhatikan aku? Aku sedang rapat. Malu sekali. Tadi anggap saja tidak melihat apa-apa. Lanjutkan. Malu sekali, bagaimana ini? Jangan ikut campur, biarkan aku sendiri. Malu yang sangat memalukan. Biarkan aku sendiri sebentar. Aku hanya akan tinggal selama sebulan saja. Sudah minum berapa banyak? Hanya 1 botol. Jangan minum sebanyak itu lagi, tidak baik untuk kesehatan. Aku pasti tidak akan minum sebanyak itu lagi. Aku sudah minum sampai seperti ini, kamu pun tidak melihatku. Mana ada? Aku sudah melihat 3 kali. Kamu masih berani menertawakanku? Baiklah, aku salah. Pergi sana. Kamu mau kemana? Aku akan melepas baju tidur yang menjengkelkan ini.
Jangan dulu dilepas. Tadi tidak melihat dengan serius, sekarang aku ingin benar-benar menikmati baju ini. Aku membangunkanmu ya. Bangun pagi sekali. Kayaknya aku kurang maksimal semalam. Wan, kamu dan menantumu sudah bangun belum? Bibi dan Wanki datang. Kamu dengarkan, Bibi dan sepupuku datang. Aku harus lihat, kamu juga tahu. Seperti apa mereka berdua, aku takut orang tuaku tidak bisa menghadapinya. Aku ikut denganmu. Ya, baiklah. Wansing, kamu memang beruntung. Tinggal di rumah besar, menikmati hidup nyaman. Tidak seperti kami berdua, diusir dari desa oleh nenekmu. Bibi, kalau ada sesuatu, bilang saja, jangan berbelit-belit. Xia Wansing, ibuku adalah orang yang lebih tua darimu. Bagaimana caramu bicara? Wansheng, jangan marah sama sepipimu. Dia tidak sengaja. Hari ini kami datang, ingin kamu menampung kami berdua. Kita kan keluarga. Bibi, sebelumnya bagaimana kamu memperlakukan keluargaku? Kamu lebih tahu daripada aku, keluarga kami juga tidak memelihara orang malas. Kalau kamu benar-benar ingin tinggal, kalian bisa di sini. Jadi pembantu saja. Xiao Wanzing, jangan keterlaluan. Sepupu, kalau aku benar-benar keterlaluan, kalian berdua hari ini tidak akan bisa masuk ke rumahku. Kamu. Wansing, baiklah, mulai sekarang. Aku dan sepupumu akan tinggal di sini, jadi pembantu. Kenapa kita harus tinggal di sini, jadi pembantu? Aku tidak mau melihat wajah si gadis itu, SST. Bodoh, Xiao Wansing itu punya suami. Sangat kaya, kamu tidak iri. Tidak ingin mencoba. Hidup nyaman seperti istri orang kaya? Ebyo, maksudmu, semua pria di dunia ini. Tidak ada yang tidak selingkuh. Si manis itu tidak ada separuh kecantikanmu, lama-lama. Lihat dia akan tergoda atau tidak. Ibu, kamu benar, asalkan aku bisa menggoda Xiang Yancheng. Menjadi Nyonya Xiang, bisa menginjak-injak keluarga Xiao Wansing. Dengan keras, melampiaskan amarah hari ini. Benar, sayangku, hidup ibu di masa depan. Bisa menikmati kekayaan atau tidak, tergantung padamu. Adik ipar, kerja sampai larut, capek ya, minum kopi. Segarkan diri dulu. Pergi sana. Wah, Wansing terlalu tidak perasaan. Kamu kerja sampai larut malam, nggak ada perhatian buat adik ipar kamu. Aku bantu pijat bahumu ya. Adik ipar, kamu ngapain sih? Suruh kamu pergi, kamu nggak ngerti ya? Aku berangkat kerja dulu. Hati-hati di jalan ya. Nyonya Xiang, kamu nggak ada reaksi apa-apa? Orang tua masih di ruang tamu. Aku. Xiang Yancheng, kamu keterlaluan banget. Ayo pergi. Hati-hati ya. Cici. Ini, aku beli dengan harga mahal. Efeknya kuat banget. Hanya dengan hubungan intim, efeknya bisa hilang, Kiki. Kali ini, semuanya tergantung kamu, kesempatan ini harus kamu ambil. Ibu, tenang aja. Aku pasti bisa menguasai Xiang Yancheng. Aku pasti bisa. Xiao Wansing. Setelah malam ini, semua yang kamu punya akan jadi milikku. Pulang yuk, makanannya sudah siap. Xiang Yancheng, kamu kenapa? Apa karena kerjaanmu terlalu sibuk belakangan ini? Sampailah. Wan, cepat ajak menantumu istirahat ke kamar. Makan nggak perlu buru-buru kok. Oke. Wansing, biar aku aja. Biarkan Kiki yang pergi, kamu makan aja. Oke. Wan, kamu lihat aja, jangan biarkan dia berduaan dengan menantumu. Ibu, gak akan ada masalah. Tenang aja. Xiang Yancheng, Xiao Wansing itu ada apa sih? Kenapa kamu bisa suka sama dia? Setelah malam ini, biarkan aku yang menemani kamu. Aku jamin, aku lebih baik dari Xiao Wansing. Si Jalang itu 1000 kali lebih baik. Panas banget. Tenang, sebentar lagi nggak panas lagi. Setelah malam ini, kamu akan jadi priaku. Wan, kamu lihat aja. Si iblis kecil itu, udah lama belum turun. Aduh, kamu balik ke kamar aja. Lihat gimana, ya? Oke, Tante. Ayo kita lihat bersama. Oak.
Xiang Yanchen, kamu nggak kena obat kan? Ebyo. Xiang Yanchen, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Wan Qi, putriku, kenapa kamu jadi seperti ini? Ibu, tolong aku tidak mau mati. Xiang Yanchen, apa yang telah kamu lakukan pada putriku? Bibi, kamu masih berani meragukan suamiku? Obat ini milik kalian berdua, kan? Kalian berdua bekerja sama. Memberi obat pada suamiku ingin membuat putrimu. Siapa Mama akan kelewatan untuk masuk ke tempat tidur. Apa? Kalian berdua, wanita cantik, benar-benar ingin merusak pernikahan putriku? Kenapa kamu tidak mati saja? Aku menghormatimu sebagai kakak iparku, selama ini aku selalu mengalah padamu. Tidak menyangka kalian melakukan hal yang memalukan seperti ini. Mulai sekarang, tidak perlu lagi menjadi saudara. Ayah, ibu, kalian berdua jangan marah, jangan marah. Semua yang mereka berdua lakukan. Aku dan Yang Cheng sudah tahu semuanya. APA, kalian sudah tahu apa yang akan kami lakukan. Tolonglah, ini rumahku. Kamu pikir bisa menyembunyikan sesuatu dariku? Wan Xing, aku hanya iri padamu. Aku benar-benar tahu salahku, aku mohon maafkan aku. Wan Xing, sudah terlambat. Aku sudah menelepon polisi. Mereka akan segera datang. Xia Wan Xing, kami sudah tahu salah kami. Kenapa kamu masih menelepon polisi? Kamu ingin membunuh kami? Kalau bukan karena Wan Xing, apa yang kalian lakukan hari ini sudah cukup untuk membuat kalian mati. Berkali-kali. Kamu sudah bangun? Iya, Mau tidur lagi sebentar? Kemarin lembur sampai larut malam. tanpa kamu, aku tidak bisa tidur. Sudah, jangan nakal. Sebentar lagi dua anak kita akan bangun. Kalau dilihat tidak baik. Aku sudah lihat, mereka berdua tidak akan bangun dalam waktu dekat. Sungguh, jangan nakal. Aku hamil lagi. Benarkah? Pagi ini baru tes pakai tes pack. Tidak bisa, sekarang harus ke rumah sakit. Sejak kamu melahirkan mereka, tubuhmu selalu lemah. Ayo, sekarang juga ke rumah sakit. Kamu kembali. Kenapa buru-buru? Rumah sakit belum buka jam segini. Lagi pula, kamu sudah 30 tahun, kok semakin gampang panik. Selama menyangkut kamu, tidak ada yang kecil. Xiang Yancheng. Iya. Sebenarnya, aku sudah lama pengen nanya sesuatu ke kamu. Ayo, bilang. Kenapa dulu kamu sengaja nabrak aku pakai mobil? Terus langsung nikah sama aku. Pegangan ya, kita jalan. Soalnya, udah lama banget, dari dulu. Aku langsung jatuh cinta sama kamu.